Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.344.500. Rp3.344.500. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional masjid. Di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi seluruh saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Pengumuman selanjutnya, program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah selama bulan September. Alhamdulillah, selama bulan September telah terkumpul donasi sebanyak 19.473.781 perak, yang nantinya dan yang sudah tersalurkan santunan pasien kurang yang membutuhkan sebanyak 10 keluarga, dan kemudian makanan siang jamaah masjid sebanyak 1.775 bungkus. Alhamdulillah, selama bulan September sudah tersalurkan. Kemudian total nilai penyaluran sebanyak Rp20.250.000. Selanjutnya kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dan juga kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya, tata laksana sholat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 6 Oktober 2023 ada pukul 12.31 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Muhammad Hatta Selian LCMA, Imam Ustadz Muhammad Reza Adlani MSOS, sedangkan muazin saudara Tengku Irwan Syah. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah, ulama hadis yang kita kenal, meriwayatkan satu hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu kejadian di rumah beliau. Saat Nabi SAW sedang duduk setengah berbaring, terlihat betis beliau atau paha beliau, demikian disebutkan oleh Aisyah.
fakhidaihi aw saqaihi. Lalu tiba-tiba datang Abu Bakar mengetuk pintu untuk minta izin masuk. Diizinkan oleh Nabi SAW untuk masuk. Sementara posisi duduk beliau seperti biasa, tidak berubah, dengan betis atau kedua paha beliau terbuka. Lalu bercakap-cakap. Tidak lama kemudian ada lagi yang mengetuk pintu. Ternyata itu Umar radhiyallahu anhu juga minta izin masuk, dan Nabi kita SAW mengizinkan Umar masuk, namun kondisi duduk beliau masih sedia kala, tidak berubah. Kali ketiga datang seseorang mengetuk pintu, dan ternyata itu adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Minta izin masuk, Nabi kita mengizinkan, tapi kali ini reaksi beliau berbeda. Begitu Utsman masuk, langsung Nabi kita bangun dan memperbaiki cara duduk beliau serta menutup paha atau betis beliau. Bercakaplah mereka. Lalu setelah keluar, Aisyah radhiyallahu anha, tuan rumah sebagai pemilik rumah, merasa heran. Lalu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," terjemahannya, mengapa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, posisi dudukmu tidak berubah? Begitu juga ketika Umar radhiyallahu anhu datang, posisi dudukmu tidak berubah. Dan ini tentu perhatian dari seorang istri terhadap suami. Maka di antara kriteria istri yang salehah itu, yang baik, dia bisa memberikan masukan untuk suaminya, tidak membiarkan suami dalam sesuatu keadaan yang mungkin dalam pandangan itu tidak baik. Misalnya ketika seorang suami merokok, istri yang salehah itu dia halangi suaminya, dia cegah, "Abi, enggak layak merokok itu, karena rokok itu membunuh. Saya tidak tega melihat Abi lebih dahuluan mati daripada saya." Itu istri yang salehah. Tapi kalau dia biarkan terus kita merokok, itu bukan istri yang salehah. Atau dia salehah tapi takut dicerai oleh suaminya. Maka disinilah suami harus sadar diri bahwa banyak para istri itu menderita, menjerit karena suaminya merokok. Kemudian Nabi SAW, dilanjutkan oleh Aisyah, sedangkan ketika datang Utsman, engkau merubah posisi dudukmu dan menutup paha ataupun betismu tadi. Ada apa gerangan wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikatu." Ini kita enggak terjemahkan karena memang itu hadisnya. Sedangkan perkataan Aisyah tadi kita terjemahkan. Kata Nabi SAW, "Ala astahi min rajulin." Tidakkah aku merasa malu dari seorang laki-laki, tastahi minhul malaikah, malaikat saja malu sama dia. Ini luar biasa. Di antara kelebihan Utsman ibnu Affan, sampai-sampai malaikat malu kepada beliau. Mengapa bisa malaikat malu kepada Utsman? Ini yang penting agar kita pun bisa barangkali mengikuti gerak-gerik beliau ini. Kenapa bisa? Ternyata Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu punya satu karakter. Yang karakter ini membedakan beliau dari sahabat yang lain. Ini disebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Inti hadisnya ketika Nabi SAW menyebutkan masing-masing karakter sahabat, "Inna arhama ummati li ummati Abu Bakrin." Umatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan yang paling tegas, paling keras terhadap urusan Allah itu Umar. Maka orang enggak sembarang, jangankan manusia, jin pun takut sama Umar. Ketika Umar masuk melewati sebuah lembah, jin enggak ada yang berani di situ. Ini karakter yang khusus Allah sebut dan disebutkan oleh Nabi kita, sahabat-sahabat beliau. Sedangkan wa asdaquhum hayaan Utsman ibnu Affan.
sahabatku yang paling pemalu adalah Utsman ibnu Affan. Ternyata inilah karakter khusus beliau, pemalu orangnya, sangat-sangat pemalu. Dan karakter ini menjadikan malaikat pun malu kepada Utsman ibnu Affan. Apa yang dimaksud dengan malu? Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan malu itu sesuatu perilaku yang menghalangi seseorang berbuat kesalahan, berbuat hal yang tercela. Dalam bahasa Arabnya, al-haya'u huwa khuluqun yakufful abda an irtikabil qaba'ihi warrazaili. Malu itu adalah satu perilaku yang menghalangi, mencegah seorang hamba dari berbuat perbuatan buruk, baik melalui ucapan atau perbuatan. Wa yahussuhu ala fi'lil jamil, dan dia adalah satu perilaku yang memotivasi seorang hamba untuk berbuat baik. Itulah malu. Dan karakter seperti ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, al-haya'u kulluhu khair. Malu yang seperti ini ada yang semuanya baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya baik. Bahkan disebutkan bahagian dari cabang keimanan, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Bahwa malu yang kita sebutkan ini adalah satu cabang dari cabang keimanan. Dan sedang jemaah sekalian, ketika seorang hamba memiliki karakter malu melakukan kesalahan, baik kesalahan itu berkaitan dengan Allah ataupun kesalahan yang berkaitan dengan sesama kita yang ada hubungan dengan urusan duniawi, malu melakukan kesalahan itu, ini adalah kebaikan bagi seorang hamba, pintu kebaikan semua. Sebaliknya, ketika karakter malu sudah tidak dimiliki lagi oleh seorang hamba, maka ia merupakan pintu segala keburukan. Ketika karakter malu hilang dari seorang hamba, ini adalah pintu segala keburukan. Sebagaimana kebalikan, karakter malu, sifat malu, pintu segala kebaikan. Wa 'alal 'aks, demikian sebaliknya. Sebagai contoh nyata di antara efek buruk bahwa ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, sudah tertulis jelas ini area tidak boleh merokok. Karena tidak punya rasa malu, enggak peduli dia itu, enggak peduli dia. Sudah jelas-jelas dilarang, tapi karena enggak punya rasa malu, larangan itu malah seakan-akan menjadi motivasi bagi dia untuk melanggar. Kalau rasa malu ini hilang, maka dia tidak akan peduli bagaimanapun jenis warna yang ada di lampu merah. Padahal ketika dia mengambil SIM, jelas merah berhenti, kuning hati-hati, hijau silahkan jalan. Karena hilang rasa sifat malunya, maka semua warna itu sama bagi dia. Sama bagi dia. Efek buruk lagi contohnya, ketika hilang rasa malu, dia tidak merasa salah ketika membuang sampah di sembarang tempat. Jelas-jelas jalan itu bersih, makan seenaknya dia dari mobilnya, dari kendaraannya, dia buang sampah sembarangan, hilang rasa malunya. Keburukan ini adalah pintu keburukan. Pun sebaliknya, ketika rasa malu itu ada, maka hidupnya akan selalu membawa kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang memiliki karakter malu. Tidak usah banyak-banyak kita memberikan tausiah khutbah Jumat, cukup sama-sama kita saling mengingatkan. Ayo kita saling mengingatkan, pelihara, lestarikan sifat malu, karena ia merupakan pintu-pintu kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun yaqulullahu tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu sawwa sufufakum, safnya lurus dan seimbang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة
الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.